Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih karena malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu, yakin, dan percaya bahwa bukan kebetulan kami boleh berkumpul di tempat ini. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi, diingatkan lagi Tuhan tentang betapa berharganya kami di mata Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pesan firman-Mu. Bukan apa yang Siska pikir, bukan apa yang hamba-Mu persiapkan, tapi lebih dari itu biarkan benar-benar apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dan isi hatinya Tuhan itu yang benar-benar bisa sampai, dirasakan, disadari dan dilakukan oleh setiap kami. Bapa, Roh Kudus-Mu kiranya yang menjamah dan membuat kami mengerti dan juga kami bisa melakukannya. Sebab kami anak-anak-Mu, kami tahu Tuhan Kau begitu mengasihi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. In your mighty name we pray. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Aku bawain tema malam hari ini, judulnya Aku Berharga. Sebenarnya di bulan Februari ini temanya itu tuh nggak ada tema khusus. Biasanya kan di bulan-bulan sebelumnya ada tema yang disamakan. Tapi di bulan Februari ini temanya spesial. Setiap pembicara dikasih kesempatan untuk membagikan apa yang jadi pesan yang dirasa kuat dalam hatinya yang dari Tuhan. Nah, tentang hal ini juga sebenarnya waktu itu kayak ngerasa, aduh apa ya yang mau dibagiin gitu. Dapat jadwalnya kan juga udah lumayan lama, terus dipersiapkan. Nah, waktu di minggu-minggu awal di Februari, kan yang bagian kan Ko Andreas, judulnya kan naik level dalam Tuhan. Terus yang lalu, minggu lalu, judulnya relationship gitu. Dan uniknya, kita tuh nggak janjian bertiga ini, tapi percayanya sesuatu yang dipersiapkan di dalam Tuhan dan Roh Kudus bekerja. Jadi ini bisa kayak satu continuity, satu kesinambungan, satu hal yang kayak jadi sequence padahal nggak direncanakan dan nggak janjian gitu. Itu uniknya Tuhan. Kita tuh pasti mau kayak di minggu pertama di bulan Februari kita tuh pasti mau untuk naik level dalam Tuhan. Tapi seringkali kita tuh bingung kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kayak, aduh aku tuh ketinggalan, balik lagi yuk, lihat lagi yuk, ada YouTube-nya, nanti bisa teman-teman buka YouTube-nya juga naik level dalam Tuhan di YouTube KSY, ada dari Ko Andreas. Dan dilanjutin di minggu kedua, yang luar biasa, itu tuh diingetin lagi sama Lia Angela, bahwa dia tuh bilang hubungan itu tuh harus saling gitu. Hubungan kita sama Tuhan itu yang akan membuat kita bisa berbuah. Dan itu tuh yang sebenarnya benar-benar bikin kita sadar bahwa kita tuh punya satu hubungan yang luar biasa. Dan dia bilang di bagian akhirnya, karena kita berharga. Nah itu tuh hal yang merasa jadi peneguhan buat aku, karena waktu aku mempersiapkan ini sebelum Lia sharing, aku renungin ini kan kayak, Tuhan, aku mau bagiin apa ya? Apa yang sebenarnya berbicara kuat di dalam aku gitu. Karena belakangan ini sebenarnya justru aku tuh sejujurnya nggak munafik dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja. Dalam kondisi yang ngerasa berantakan, ngerasa lemah, ngerasa nggak oke, ngerasa kayak pusing banget. Ngerasa, aduh parah banget deh kayak Tuhan, aku nih dalam kondisi yang benar-benar tertekan, benar-benar nggak oke. Nah ini boleh tolong ditampilin next slide-nya. Seringkali kita tuh ngerasa terjebak, seringkali tuh kita ngerasa tertekan atau ngerasa dalam kotak, ngerasa terhimpit, ngerasa frustrasi, ngerasa Tuhan aku capek banget, aku ngerasa parah banget, aku ngerasa nggak berharga, aku ngerasa jelek, aku ngerasa apapun yang aku lakuin itu gagal. Yang ngerasa dihimpit dalam kotak kecil yang nggak menyenangkan. Nah justru belakangan ini sebenarnya itu yang aku rasa. Kayak aku ngerasa, aduh aku tuh kok parah banget ya. Setiap hal yang aku lakuin tuh kok buruk, setiap hal yang aku lakuin tuh salah. Belakangan ini justru intimidasi itu yang menyerang aku. Jadi aku kayak ngerasa nggak perform, parah, semua yang jelek-jelek, ngerasa sampah, ngerasa nggak oke. Itu tuh membuat kayak jadi curigaan sama Tuhan. Ada ngerasa berantakan, ketidaklayakan. Itu tuh kalau digambarin adalah kayak orang yang punya gambar diri yang rusak. Aku waktu tanggal 14 Februari itu, di hari Valentine itu, jujur aku merasa bahwa Tuhan tuh begitu baik, Tuhan tuh sayang banget. Di hari itu
paradigmaku diubah. Aku tuh di pagi hari, jadi kalau di Jakarta, di hari itu tuh hujan. Malamnya tuh ada kayak geluduk gitu. Nah, di situ tuh petirnya tuh kenceng banget dari subuh. Nah, terus waktu itu aku kebangun karena timer AC-nya mati. Nah, di situ aku keinget ada seorang teman yang punya seorang anjing kecil, namanya Denden. Nah, setiap kali ada petir, ada hal yang menakutkan yang ngebuat si dia ketakutan, dia itu tuh akan gonggong karena ngerasa nggak nyaman. Dan dia tuh cuman bisa diem kalau dia itu dari bawah sama si empunyanya itu tuh deket dia, lihat orangnya, kayak ngerasa ada hadiratnya bisa dirasa dan itu justru bisa ngerasa tenang. Nah, lewat hujan, peristiwa hujan pagi-pagi itu aku jadi kayak diingetin gitu kayak, kenapa ya aku kok ngerasa parah banget, buruk banget, padahal aku punya Tuhan. Tapi seolah-olah aku nggak punya Tuhan. Maka aku sadar kayak ada yang salah loh. Dan justru aku jadi diingetin bahwa hal yang tadinya udah Tuhan ciptain, dari awal serupa sama segambar sama Tuhan, seceritranya Tuhan tuh udah hancur, udah hilang-hilangan. Kayak kemana? Apa yang udah Tuhan siapin, apa yang udah Tuhan taruh, apa yang udah Tuhan tanam tuh hilang kemana? Kenapa kok lupa sama sesuatu yang sebenarnya simpel mungkin dari kayak kita dari awal udah dibuat secitra, segambar sama Tuhan, tapi kenapa jadi hilang gitu? Seharusnya kita tuh kayak segambar kucing ini gitu. Kalau kita punya gambar diri yang benar, kita tuh mungkin kayak kucing, kita bukan siapa-siapa. Kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi karena kita diciptakan serupa dan segambar sama Allah, kita tuh kayak punya power yang besar, kayak punya karunia yang dahsyat, yang bisa ngelihat kayak di kaca, kita tuh punya citranya tuh kayak lion yang garang, yang gagah, yang kuat, yang wow. Karena bukan karena kitanya, tapi karena Tuhannya gitu. Nah, seringkali itu kita gagal menyadari itu karena kita tuh semua udah dirusak sama si iblis, sama si jahat. Jadi kita ngerasa kecil, rasa nggak layak, rasa bodoh, ngerasa ancur-ancuran. Dan itu yang kadang ngebuat kita tuh ngerasa kosong dan ngerasa stuck. Nah, tapi malam hari ini kita sama-sama belajar. Kayak aku diingetin dari beberapa hari yang lalu, aku ngerasa kayak waktu di hari kasih sayang itu tuh Tuhan benar-benar bilang, aku tuh sayang loh sama kamu, Siska. Kamu tuh berharga. Aku tuh benar-benar peduli sama kamu, aku tuh ada di sisimu selama ini. Kenapa kamu terlalu pusing sama keadaan, sama hempasan badai, sama setiap hal yang gak enak, sampai kamu tuh ngerasa kamu tuh dihimpit. Sama setiap persoalan, sama setiap permasalahan yang ngebuat aku tuh gak maju. Padahal sebenarnya kalau aku mau menatap masa depan, kalau kita mau menatap masa depan, kita tuh bisa lihat Tuhan. Tapi seolah-olah tuh kayak ada selaput yang nutupin mata, jadi kayak gagal ngelihat apa sebenarnya yang udah Tuhan siapin. Nah, makanya malam hari ini kayak aku mau ngajak teman-teman semuanya sama-sama bilang ke dirinya sendiri, aku berharga. Aku berharga. Tuhan sayang sama aku dan kita benar-benar udah Tuhan persiapkan untuk satu hal yang besar. Boleh tolong di next slide? Kita mesti ingat bahwa kita berharga. Kita dipanggil dan kita dipilih Tuhan. Dari sejak semula, di Yesaya 43 ayat 4, ini dibilang dengan amat sangat keren. Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Seringkali itu kita ngerasa kecil, ngerasa nggak layak, ngerasa jelek, ngerasa aduh Tuhan aku tuh parah banget sampai sekarang aku belum dapat pacar, aku belum dapat jodoh, kerjaanku gini-gini doang. Aku tuh kayak meratapi hal yang ada dalam diri tuh kayak semuanya salah, semuanya berantakan, semuanya tuh stuck, semuanya tuh terpuruk, semuanya tertekan. Karena kita lupa, kita berharga. Dan kita berharganya tuh bukan sembarangan di mata orang, tapi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang, engkau berharga di mataku. Jadi kalimat yang sederhana ini dari Yesaya 43 ayat 4 ini sebenarnya juga yang memberikan pemulihan buat aku. Aku sadar bahwa aku berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu melihat aku tuh berharga. Aku tuh bukan sampah. Buluh yang terkulai tuh gak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar pun tuh gak akan pernah
nggak pernah akan dipandang hina gitu, kayak seindah itu aku di mata Tuhan. Jadi kayak, wow Tuhan ampuni aku yang udah salah melihat diriku gitu. Aku melihat kayak, Tuhan aku kok sampah banget, aku kok jelek banget, dan itu tuh yang ngebuat aku tuh makin kecil, aku makin stuck, dan itu sebenarnya yang dimaui sama iblis. Dan jangan sampai kita justru malah kemakan tipu daya iblis, karena kenyataannya bukan kayak gitu. Mungkin kenyataannya kehidupan kita sekarang nggak dalam kondisi yang ideal, tapi kita harus hidup bukan berdasarkan kenyataan, kita harus hidup berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita sama-sama belajar, kalaupun kondisi kita belum enak, kalaupun kerjaan masih belum oke, kalaupun emang belum dapat jodoh di umur yang segini, kalaupun masih sekolahnya, studinya masih susah, kadang ngerasa, aduh kok dosen pembimbingku kok kayaknya ribet banget, Tuhan kenapa? Kok kayaknya aku tuh udah usaha ini, itu macam-macam, kok kayaknya ketinggalan sama teman-temanku yang sukses. Karena kita fokusnya sama yang lain, kita fokusnya sama memperbandingkan diri, kita fokusnya melihat yang lain tuh lebih wow, seolah-olah kita merasa lebih kecil. Tapi malam hari ini kita sama-sama mau belajar, enggak, kita berharga, aku berharga, aku tuh dipanggil dan Tuhan tuh memilih secara khusus bahwa kita tuh benar-benar berharga dan benar-benar mulia, dan bahkan Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, anaknya. Darah yang mahal yang tertumpah itu bukti bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang. Nggak cuma ngomong doang kayak kamu berharga, terus kayak ditinggal gitu doang, enggak. Tapi Tuhan benar-benar mau nebus. Kita tuh udah jatuh dalam dosa. Dari sejak awalnya, dari zaman Adam udah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan yang punya inisiatif karena benar-benar ngelihat kita tuh berharga. Dari sebelum dunia dibentuk dan dijadikan, di Mazmur tuh Tuhan bilang bahwa sebelum itu tuh Tuhan tuh tahu, dia menenun kita dengan rancangan yang mulia, yang berharga. Seberharga itu kita di mata Tuhan. Jadi kita sama-sama mau belajar bahwa yuk perkatakan ke diri sendiri, aku berharga, aku dipanggil Tuhan, dan aku dipilih sama Tuhan. Nextnya kita mau sama-sama belajar lagi dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Di sini kita mau buka ayatnya dan kita mau menyadari lebih lagi bahwa gila, kita tuh keren banget loh. Kita tuh benar-benar Tuhan tuh benar-benar peduli banget sampai mau kita tuh benar-benar perhatiin setiap apa yang Tuhan bilang. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 berkata demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari ayat ini nih benar-benar kita bisa belajar kalau kita tuh tahu kalau kita sendiri, kita tuh emang kayak, ya emang kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan tuh sudah menganugerahkan sesuatu yang besar. Boleh dibalikin ke yang ayat 3. Tuhan tuh sudah benar-benar membuat kita tuh luar biasa dari semula, karena kita diciptakan serupa dan segambar sama Dia. Jadi dari awal kalau kita punya garis start fondasi yang benar, seharusnya kita tuh nggak nanya, Tuhan, aku kok belum dapat ini, aku kok belum dapat itu, aku kok belum mencapai ini, aku kok belum mencapai itu. Apalagi Tuhan, aku mau dapetin ini. Karena kita startnya salah. Kita nggak menyadari keberhargaan kita. Kalau kita udah sadar, kita udah dilihat Tuhan seberharga itu, kita punya kepenuhan dalam Tuhan, kita sebenarnya mulai melayani dan mulai berbuat, beraksi, bukan karena kayak kita craving atau haus kayak pengen pujian, kayak pengen dapetin apresiasi dari orang, tapi justru karena Tuhan, aku udah dapat segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Aku udah dipandang Tuhan berharga, aku udah cukup dan luar biasa. Apa ya yang aku bisa buat untuk Tuhan? Jadi kayak itu yang ditanyain, kayak Tuhan udah panggil aku, Tuhan udah pilih aku. Terus apa ya yang bisa aku buat? Nah ini nih sebenarnya muncul di ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna.
Semuanya yang udah dikasih anugerah ke kita itu sebenarnya sesuatu yang baik. Tapi seringkali kita punya alasan kayak gini, "Tuhan, baik kayak apa sih Tuhan? Yang bener aja. Ini sakit, diderita, nggak bisa tidur 2 hari. Ini berantakan, belum punya jodoh, pacarnya selingkuh." Kayak banyak hal yang bisa kita omongin kayak, "Tuhan aku ditinggalin loh sama pacarku. Tuhan aku nilainya jelek-jelek loh, aku padahal udah belajar segala sesuatunya tuh yang terjadi tuh nggak enak loh. Tuhan kok bilang sama aku menganugerahkan yang berguna tuh apa? Katanya Tuhan kasih yang baik, tapi kenapa kok aku nggak bisa lihat itu?" Yang kita nggak bisa lihat belum nggak berarti tuh Tuhan nggak lakukan yang baik. Ingat di Roma 8 ayat 28 sebenarnya dikatakan demikian. Aku bantu bacain ya di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita benar-benar berjalan dalam rencana Tuhan, apakah ini suaraku masih ada? Tadi sempat terputus ya? Mudah-mudahan Iya, masih. keputus di kalau kita, Ci. Oke, Iya Kak, terputus sorry aku. dikit. Oke, thank you. Kalau kita benar-benar sadar di Roma 8 ayat 28 itu tuh kita benar-benar tahu bahwa kita tuh terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tuh tahu bahwa Tuhan tuh turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala suatu hal. Mau kondisinya kelihatan nggak enak, kayak kita kelihatan dihianati, kayak kita nggak diangkat sama orang-orang yang kita anggap baik atau mementor kita, atau dalam pekerjaan kita tuh rasanya diperlakukan nggak adil, diajar, dihajar habis-habisan. Kayak sampai nggak ada tenaga lagi karena, uh, sakit lah diperlakukan nggak enak lah. Tapi percaya, setiap hal yang nggak enak itu tuh untuk melatih kita, untuk memproses kita, dan segala sesuatu itu pasti akan berguna untuk hidup kita. Dan itu tuh yang akan membuat kita terus mengenal Tuhan, bahwa Tuhan tuh selalu memberikan penyertaan. Tuhan yang adalah pribadi yang benar-benar mengasihi kita dan nggak pernah sedetik pun meninggalkan. Dan Tuhan juga yang telah memanggil kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Nggak sembarangan loh. Tuhan bisa aja dengan segala kemahakuasaannya, kalau nggak mau pakai kita, kalau kita nggak berharga, Tuhan bisa aja utus malaikat atau utus siapapun yang Tuhan mau, batu pun atau gunung atau pohon bisa bertepuk segala macam ada di Alkitab kayak gitu. Tapi Tuhan panggil kita karena emang kita berharga. Tuhan melihat kita berharga. Dan makanya seberharga itu jadi Tuhan tuh mau kita sadar kayak, sadar loh, aku tuh udah menganugerahkan ke kamu segala sesuatu yang berguna karena aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh manggil kamu tuh dengan kuasa yang mulia dan ajaib, bukan kuasa yang sembarangan. Karena Tuhan itu benar-benar bukan Allah yang sembarangan. Jadi di ayat 3 ini aja ada 2 poin yang kita benar-benar bisa dapatin kayak Tuhan tuh benar-benar sadar dan tahu dan mau kita juga tahu dan sadar bahwa kita tuh berharga. Dan di ayat 4, boleh tolong di next, di sebelumnya, ya. Dan dibilangin bahwa dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Bukan janji-janji palsu. Tuhan nggak pernah omong kosong doang. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kasih ke kita, janji-janji yang ajaib, karena kita tuh berharga. Tuhan tuh kayak dealing, kayak bikin kesepakatan, bikin perjanjian sama orang yang benar-benar dia sayang dan dia pasti akan tepati. Nggak cuman ngomong doang, manusia mungkin mengecewakan, kayak janji terus, lupa, sorry ya, gitu. Sorry ya, gitu. Kalau zaman sekarang kan lagi terkenal kan kayak gitu. Tapi Tuhan enggak. Karena kita tuh sangat berharga buat Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Ini judul perikopnya, kalau teman-teman perhatiin, buka di Alkitabnya, judul perikopnya di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 ini nih, judulnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Jadi emang seberharga itu, setiap kita tuh dipanggil sama dipilih sama Tuhan. Dan dianugerahin tuh janji-janji yang berharga. Bukan cuma tokoh-tokoh di Alkitab doang yang dapat janji-janji Tuhan. Tapi setiap kita yang mau berpegang sama firman, karena kita tuh disayang sama Tuhan,
Kita tuh boleh kenal Tuhan tuh karena dipilih Tuhan loh. Ada di Yohanes. Jadi kita tuh nggak sembarangan bahwa kita boleh mengenal Tuhan tuh karena kasih karunia. Semata-mata cuman karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh kenal, boleh ngerasain semuanya. Bisa nafas, bisa rasain setiap kebaikan. Sebenarnya kita nggak layak. Tapi karena Tuhan yang jadikan kita berharga. Jadi ini yang benar-benar kita harus sadari. Kalau Tuhan udah jadiin seberharga itu, kok tapi kita nggak bisa lihat. Mungkin bukan kita nggak bisa lihat, tapi karena kita tuh mendinai untuk ngelihat itu. Jadi kalau kita mau untuk hidup berkemenangan, next level, mau naik level dalam Tuhan, mau punya hubungan sama Tuhan, yuk sadari dulu, kita berharga, aku berharga. Dan luar biasanya, di sini juga dibilang, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Emang dari sejak semula, Tuhan tuh rindu kita tuh menghidupi kodrat ilahi yang serupa sama segambar Tuhan. Yang ada tujuan khusus Tuhan menciptakan kita, bukan untuk sembarangan. Dan Tuhan gak mau kita masuk ke dalam hawa nafsu duniawi yang bisa membuat kita tuh binasa. Jadi secinta itu sama Tuhan, seberharga itu kita di mata Tuhan, sampai Tuhan tuh mau kayak kita tuh serupa segambar sama Tuhan. Makanya kalau kita bilang, jadi Kristen tuh apa sih yang dikejar? Keserupaan dengan karakter Kristus. Dan gak binasa tapi mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3:16 itu kan, yang karena Allah begitu mengasihi, ini aku bantu bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini relate loh sama ayat itu. Jadi kayak, wow Tuhan, begitu berharganya kita, begitu berharganya aku. Sampai aku tuh benar-benar dipanggil dan dipilih Tuhan, bukan untuk binasa, tapi bahkan anak tunggalnya dikirim buat nebus kita. Seberharga itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh tetap ngerasa kecil, ngerasa bodoh, ngerasa sampah. Kita membandingkan diri dan seolah-olah orang lain tuh lebih wow. Padahal enggak, setiap kita punya keunikan, setiap kita punya kerinduan, setiap kita punya hal yang Tuhan lihat dan itu begitu berharga. Boleh tolong di next slide? Kita tuh benar-benar Tuhan sayang. Jadi kita tuh nggak mau jangan sampai kita tuh jatuh dan Tuhan tuh benar-benar mau kita tuh bisa melihat bahwa aku aja melihat kamu berharga loh. Di mata Tuhan tuh berharga loh kita. Dan buktinya apa? Ada 5 poin ini yang sebenarnya ini diekstrak dari 2 ayat tadi. Kita diberi Tuhan hal-hal yang berguna, termasuk yang gak enak menurut kita, yang di ayat tadi. Dan kita tuh dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, ada di ayat 3 juga. Dan kita dianugerahi janji-janji berharga dan besar, ini ada di ayat 4. Dan kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan kita juga diluputkan dari kebinasaan. Ini loh, 5 poin ini sebenarnya yang kita bisa dapati dari 2 ayat tadi. Tuhan tuh mau nunjukin begitu berharganya kita di mata Tuhan. Jadi kalaupun hal yang gak enak yang kita alami, hal yang gak enak yang kita rasakan, itu pun tuh sebenarnya hal yang berguna. Sebab Tuhan benar-benar sayang sama kita, jadi gak mungkin kasih hal-hal yang sepele dan sia-sia. Kalaupun hal yang gak enak, hal yang ngeselin, hal yang parah menurut kita, tapi percaya, itu Tuhan kasih untuk maksud yang besar. Itu tetap hal yang berguna untuk bisa membuat kita makin murni, makin serupa sama Tuhan, makin kuat. Kalau misalkan kayak buah diperes, itu keluar sari-sarinya, sari-sari yang manis bukan yang pahit. Karena benar-benar Tuhan kasih kita hal yang berguna. Kalaupun kita tanaman, jangan pernah lihat kayak kotoran itu sebagai sampah atau sebagai hal yang membuat kita tuh jadi down. Enggak, kotoran itu bisa membuat jadi pupuk dan itu amat sangat berguna untuk pertumbuhan kita. Jadi kayak jangan pernah ngerasa Tuhan aku parah. Enggak, Tuhan nggak lihat kamu kayak gitu. Tuhan benar-benar lihat kamu berharga di mata Tuhan. Jadi setiap hal yang dikasih sama kita itu hal yang berguna, sekalipun nggak enak. Dan kita dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, bukan karena sembarangan, tapi karena emang Tuhan mau maksudin itu. Dan janji-janji yang udah Tuhan kasih, bukan cuma untuk tokoh-tokoh di Alkitab doang, tapi untuk setiap kita yang mau berpegang sama janji-janji Tuhan. Dan yang keempat,
supaya kita benar-benar bisa masuk dalam bagian kodrat ilahi, keserupaan sama Kristus, benar-benar bisa mengalami janji-janjinya Tuhan juga dan punya kehidupan yang punya paradigma surgawi, dan dengan itu kita bisa diluputkan dari kebinasaan dan hidup dalam kekekalan. Boleh tolong di next slide? Ini semua menuntun kita untuk kita punya kesadaran bahwa hidup kita begitu berharga. Tapi biasanya kita tuh banyak banget hal-hal yang bisa menghambat kita untuk menyadari keberhargaan kita. Nah, ada 4 hal yang bisa membuat kita, membantu kita sadar kalau kita tuh berharga. Yaitu tuh apa? Yang pertama, saat kita tenang, saat kita sabar, dan saat kita berserah. Di Markus 4 ayat 35 sampai 40, kita buka sama-sama ya. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Di sini ini dikisahkan tentang angin ribut yang diredakan. Aku bantu bacain ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, seringkali itu kita ngerasa kayak hidup itu tuh nggak berharga. Aduh, Tuhan tuh nggak peduli, Tuhan tuh nggak mau tolong aku. Ini ada angin ribut, ada badai, kita tuh udah kayak mau mati, mau binasa, tapi Tuhan nggak peduli. Kayak di ayat 38, seringkali kita bisa bilang sama Tuhan, "Tuhan kok nggak peduli kalau kita binasa, Tuhan nggak peduli kalau aku mati, Tuhan nggak peduli kalau aku nggak maju, Tuhan nggak peduli kalau aku nggak punya jodoh, Tuhan nggak peduli kalau aku tuh dianggap sampah sama orang-orang." Kadang kita tuh ngomong kayak gitu. Karena di saat itu, seringkali kita tuh lagi nggak dalam kondisi yang tenang dan sabar. Padahal kalau kita tenang, kita sabar, kita tuh bisa sadar ada kekuatan kuasa Tuhan yang membuat kita tuh ngerti bahwa Tuhan tuh tolong loh. Tapi seringkali kita tuh udah terlalu panik, terlalu pusing, dan kita tuh lupa kalau dari awal Tuhan tuh mau kita tuh diselamatkan, udah ditebus dengan darah Kristus. Gak mungkin dong Tuhan kayak nebus, susah-susah, pakai darah yang mahal, cuman buat kita binasa. Enggak, Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan tuh begitu mau dan mau menciptakan kita, mau merancangkan yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita tuh udah curigaan sama Tuhan, karena kita tuh nggak tenang. Pikiran kita tuh dipenuhi sama kepanikan, ketakutan, sama hal-hal yang udah terlalu pusing, seolah-olah kayak Tuhan nggak menyelesaikan buat kita. Tuhan nggak peduli, aku nggak berharga nih, Tuhan biarin aku mati nih, kayak Tuhan nggak anggap aku lagi. Padahal enggak, karena kita nggak sabar. Kita maunya berhentinya badainya sekarang, jangan nanti dong, sekarang dong Tuhan. Seolah-olah kita maunya kita yang ngatur Tuhan. Padahal keberhargaan kita, semua hal yang kita punya itu tuh cuma dari Tuhan. Dan dengan kondisi itu tuh kita jadi kadang tuh lupa berserah. Kalau Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya kekuatan dan kuasanya untuk bisa kita tuh hidup maju, dan Tuhan yang menyelesaikan bagi kita justru karena kita tuh sungguh berharga. Makanya kalau kita mau hidup kita benar-benar tahu nih, benar-benar sadar, utuh, berharga, ya perlu ketenangan, perlu kesabaran, perlu keberserahan. Jangan biarkan setan tuh menekan kita dengan pikiran-pikiran kekalahan, dengan pikiran-pikiran yang panik, buruk, terlalu emosional. Jadi tuh lupa bahwa Tuhan tuh hebat dan Tuhan tuh sayang. Gampang loh buat Tuhan untuk bikin angin ribut itu diredakan. Tuhan cuma bilang, "Diam, tenanglah." Tapi seringkali kita tuh udah kacau, ngerasa kita tuh udah game over, karena kita tuh nggak tenang, nggak sabar. Karena kita tuh ngerasa kita tuh nggak dipedulikan dan nggak dihargai Tuhan.
Padahal Tuhan nggak kayak gitu. Makanya yang pertama yang perlu kita lakukan, tenang, sabar, berserah. Dan yang kedua, kita tuh sering kali nggak sadar hidup kita berharga karena kita tuh kurang bisa bersyukur. Hidupnya kita tuh penuh sama keluhan, gerutu. Tuhan, aku tuh belum ini, aku tuh nggak punya ini, aku tuh jelek banget di sini, aku tuh bodoh banget di sini. Isinya itu keluhan, isinya gerutuan. Kita jadi lupa bersyukur sama setiap hal berkat yang kita udah bisa punya dan kita bisa nikmati. Padahal bersyukur itu menaikkan pujian buat Tuhan. Sedangkan mengeluh itu tuh seperti menaikkan pujian untuk setan. Kenapa kita kalau di saat kita bisa menaikkan pujian untuk Tuhan, kita malah banyak mengeluh, banyak mengeluarkan pujian untuk setan dan setan seolah-olah kayak dibesarkan dengan itu kayak tuh kan Tuhan nggak tolong, tuh kan kamu nggak disayang Tuhan. Itu banyak kali muncul karena kita tuh banyak keluhannya. Kita bisa loh bersyukur. Dan waktu kita bersyukur, aduh Tuhan, thank you ya. Tuhan sayang banget sama aku. Sekalipun persoalanku di sekolah, kayak karena kerjaanku di sekolah ya, sekalipun kerjaanku tuh masih berantakan, tapi aku masih dapat punya kerjaan. Aku masih dipercaya untuk bisa melayani dan memberkati banyak orang. Saat kita bersyukur, kita menaikkan pujian buat Tuhan. Dan saat kita bisa bersyukur, kita tuh bisa makin sadar bahwa kita tuh benar-benar berharga dan kita tuh disayang Tuhan. Waktu kita sadar kita berharga, powernya tuh bisa kayak melipat ganda dan kayak benar-benar sadar kayak yang tadi di gambar awal, kita tuh mungkin kayak kucing, tapi kita lihat bahwa kita tuh kayak lion, kayak singa yang bisa roaring, yang bisa men menjadi raja hutan, yang bisa punya kuat kuasa untuk menggertak lawan-lawannya gitu. Saat kita bersyukur, kita bisa sadar kita berharga. Jangan pernah kita jadi jauh dari kemenangan yang udah Tuhan siapkan, dari kemuliaan yang udah Tuhan siapkan, cuman gara-gara kita gak bisa bersyukur dan justru mengeluh. Dan yang ketiga, kita bisa sadar kita berharga saat kita connect dan ingat tujuan ilahi. Saat kita connect dan ingat tujuan ilahi itu apa? Tuhan tuh panggil kita kayak tadi di ayat yang 1 Petrus itu benar-benar diingetin bahwa kita tuh disayang sama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 tadi tuh bilang bahwa kita tuh dipanggil dan dipilih sama Tuhan. Kalau kita tuh tahu bahwa kita tuh dipilih sama dipanggil Tuhan, Tuhan tuh nggak mungkin pilih sama panggil sembarangan orang. Jadi waktu kita tahu kayak, wow, aku tuh dipilih, aku tuh bisa terkoneksi sama Tuhan, aku tuh bisa panggil Tuhan Aba, Tuhan tuh sumber semuanya yang luar biasa itu. Kita akan sadar bahwa hidup kita tuh berharga. Dan yang keempat, saat kita sadar akan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, kita tuh akan sadar bahwa kita berharga. Kita tuh mungkin seringkali lupa, kayak betapa Tuhan tuh sudah menaruh banyak talenta dan karunia sama hidup kita. Tapi seringkali kita ngerasa kayak, aduh, aku tuh nggak bisa apa-apa loh. Aku tuh ngerasa aku tuh jelek. Aku tuh ngerasa aku nggak pinter. Aku tuh ngerasa aku tuh nggak hebat. Hidup tuh biasa-biasa aja. Kerja juga gini-gini aja. Karena kita tuh nggak ngerti bahwa setiap hal yang udah Tuhan percayakan itu karunia dan talenta yang bisa dikembangkan. Emang setiap kita punya kapasitas yang berbeda-beda. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan menitipkan ada orang yang dikasih 1 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 5 talenta. Tapi Tuhan nggak puji dengan banyaknya talenta yang dipunyai oleh masing-masing orang. Tuhan puji dan Tuhan melihat keberhargaan itu tuh dari orang yang mau mengembangkan talenta dan karunia-Nya. Jadi setiap kita, yuk sadar yuk, Tuhan tuh kasih kita bekal, talenta dan karunia. Gak mungkin Tuhan gak kasih talenta dan karunia. Pasti tuh setiap kita tuh ada. Kalaupun kita gagal menyadari, ya kita minta aja Tuhan, tolong supaya aku bisa sadar talentaku apa, karunia aku gimana, dan aku bisa kembangin dengan cara apa. Dan itu yang akan membuat kita tuh benar-benar bisa sadar betapa berharganya kita bahwa Tuhan udah titipin hal yang luar biasa untuk kita bisa tolong orang-orang di sekitar kita. Karena emang Tuhan tuh taruh setiap kita tuh spesifik.
nggak ada kita di keluarga kita, itu tuh matters loh. Kayak kita tuh diciptain khusus dengan keterbatasan kita, dengan kekurangan, dengan kelemahan kita. Tapi kita pasti punya kelebihan juga. Dan itu karena kita berharga. Boleh tolong di next slide? Nah, itu semua yang harusnya membuat kita sadar dan tidak menyia-nyiakan panggilan dan pilihan Tuhan. Untuk kemajuan, kayak kita mau maju next level dalam Tuhan, dan kita mau terus punya relasi yang terus ada dan utuh sama Tuhan. Kita punya SIM, bukan surat izin mengemudi, tapi kita punya SIM untuk bisa menyadari bahwa kita berharga, dan kita harus ingat lagi, Tuhan mau mati buat kita, karena kita tuh benar-benar berharga. Dan yang terakhir, jangan cuma sadar kita berharga, jangan cuma ingat Tuhan tuh udah mau kasih yang begitu luar biasa buat kita, tapi kita harus terus maju, supaya kita nggak stuck, nggak terus dihimpit dalam kotak itu. Kita harus benar-benar mau fight, mau berjuang untuk bisa terima mahkota kehidupan, dengan setiap hal dan talenta yang udah Tuhan percayakan, dengan setiap hal yang Tuhan udah kasih buat kita. Jangan pernah disia-siakan. Maju dan menangkan lebih banyak jiwa. Kalau teman-teman yang lain mungkin kayak belum sadar bahwa dirinya berharga, justru kita yang bisa bantu mereka untuk punya SIM juga, untuk bisa maju sama-sama dalam Tuhan. Yuk teman, sadar yuk, kamu berharga. Yuk teman, ingat yuk, Tuhan tuh bener-bener anggap kamu berharga. Tuhan mau mati loh buat kamu. Terus yang ketiga, bisa ajak temannya juga buat yuk maju yuk. Kita tuh bisa ubah paradigma kita. Kita tuh bisa berjuang untuk bisa terima mahkota kehidupan yang kita bisa capai ke depannya. Asal kita benar-benar sadar kita berharga. Jadi sebagai penutup, boleh tolong di next slide. Aku sama-sama mau bilang bahwa ingat, kamu berharga. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Dan dengan identitas yang benar, yang luar biasa, yang begitu bilang bahwa aku mengasihi engkau, aku gak pernah meninggalkan engkau, aku ada di dekatmu, apapun kondisinya, mau ada petir nyamber kayak gimana pun dahsyatnya, mau ada petir sebesar apapun, aku ada di dekatmu. Jadi kayak anjing kecil yang mungkin gampang ketakutan kalau ada petir di sekitar atau ngerasa gak secure, kita benar-benar bisa diingetin bahwa Tuhan tuh ada loh buat kita dalam kondisi apapun, untuk bisa bilang bahwa kita tuh secure. Nah, kalau misalkan kita tuh lebih berharga daripada anjing, kita tuh bukan orang yang sembarangan. Bahkan kalau setiap hal yang kita bahkan pandang hina aja tuh Tuhan tuh bahkan perhatikan dengan detail. Burung pipit aja tuh Tuhan pelihara, terlebih kamu, terlebih aku, orang-orang yang berharga. Jadi jangan pernah ngerasa kecil, kita benar-benar bisa maju waktu kita sadar, kita diciptakan serupa sama segambar Tuhan, kita benar-benar bisa maju, bukan karena apa kata orang, tapi karena apa kata Tuhan, sebab kita benar-benar berharga dan Tuhan sayang. Tuhan gak cuma kasih janji doang, tapi Tuhan benar-benar kasih penyertaan untuk kita bisa maju, mencapai kemenangan, kemuliaan, dan menerima mahkota kekekalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar Tuhan, kami diingatkan tentang begitu berharganya kami di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali merasa diri kami kecil, yang seringkali merasa diri kami nggak berharga, yang merasa hidup kami sia-sia, yang merasa hidup kami gini-gini doang Tuhan, dan merasa seperti sampah. Ampuni kami Tuhan. Bantu kami untuk melihat begitu berharganya kami di mata Tuhan. Apapun kondisi kami, mungkin nggak menyenangkan Tuhan, mungkin nggak ideal, mungkin banyak kesakitan yang diderita, mungkin banyak hal yang nggak enak yang sedang kami alami, dihina orang, dicaci maki, dikhianati, ditipu. Tapi kami percaya setiap hal itu berguna Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Sebab kami berharga di mata-Mu dan Engkau nggak akan sembarangan kasih hal yang buruk ke kami. Nggak mungkin Tuhan kasih yang buruk, sebab Tuhan terlalu sayang. Kalaupun yang jahat aja tahu untuk memberikan yang baik ke anaknya, terlebih Engkau Tuhan,
yang memandang kami berharga dan begitu mengasihi kami. Tuhan, thank you Tuhan, buat setiap hal yang kami boleh terima. Ampuni kami kalau kami sadar selama ini kami tuh masih suka gagal dan suka lebih banyak ngeluh Tuhan. Biarkan kami lebih banyak bersyukur Tuhan dan memuji Engkau. Itu yang akan membuat kami lebih maju Tuhan dan kami bisa berpegang sama janji-janji Tuhan. Biarkan kami boleh mencapai keserupaan dengan Engkau Tuhan, sesuai sama kodrat ilahi yang sudah Tuhan rancangkan. Dan kami benar-benar Kau pandang berharga supaya kami benar-benar bisa mulia dan masuk ke dalam kekekalan. Kami mau maju sama-sama Tuhan. Kami mau diri kami punya gambar diri yang benar, punya hal yang benar-benar bisa maju karena sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Thank you Tuhan. Berbicaralah Tuhan secara lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus memimpin, menuntun kami, punya gambar diri yang benar, bisa maju, karena sadar bahwa Tuhan yang membela kami mati-matian. Tuhan yang memandang kami berharga, yang akan berperang ganti kami. Untuk bisa maju, untuk bisa menang, mencapai kemuliaan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap kami, berdoa untuk setiap teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan, kesakitan, ataupun mengalami stuck dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan. Kami mau Tuhan, Roh Kudus menyadarkan kami bahwa kami begitu berharga, kuat kuasa-Mu yang memenangkan kami dan membuat kami bisa melayani Tuhan dan mencapai kemaksimalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.